Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini kita sedang berada ini di Gunung Mas ya, wilayah yang berada di Puncak Bogor, Jawa Barat. Di sini kita akan membuat kelas retno ya atau highlight tentang kasus kekerasan di pendidikan. Memang sih betul-betul miris ya. Karena kasus-kasus pendidikan itu justru muncul secara berderet-deret nih, terus-menerus nih setiap minggu kita dengar. Itu justru ketika pembelajaran tatap muka dimulai. Bukan salah PTM-nya, tapi faktanya begitu pembelajaran tatap muka dibuka, ternyata banyak kasus kekerasan di pendidikan. Nah, kasusnya seperti apa? Kita akan ikuti terus dalam video kali ini. Tapi jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya agar terupdate dengan video-video menarik lainnya tentang pendidikan dan tentang anak. Nah, seperti apa kasusnya? Ini kasus dimulai dari viralnya sebuah video. Jadi ada video, di dalam situ ada seorang siswi ya, kelas 1 SD, dia berada di sudut kelas begitu, menutup mukanya dan tampak menangis terseduh-seduh. Sementara ada suara ya kayak tertawa itu teman-temannya, lalu ada suara orang dewasa, sepertinya itu suara guru. Memang sih sempat nyebut jangan tertawa gitu ya kepada anak-anak lain. Namun anak-anak itu tetap ada yang tertawa ya di sepanjang itu, dan gurunya pun mengeluarkan satu ancaman di dalam video itu dengan mengatakan, ya nangis aja terus nih, bilang mamahnya nih, nanti kita akan nanti saya sebarkan ini ya, nanti sebentar lagi mau dikirim ke grup WhatsApp. Memang ada istilahnya ya, kalau saya sih lebih melihat sebagai intimidasi yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya. Nah, video ini setelah viral baru diketahui terjadi di salah satu SD negeri di Bau-Bau. Bau-Bau ini di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, sebenarnya apa pangkal masalahnya? Nah, menurut keterangan si guru dan orang tuanya juga, karena orang tua si anak protes, si guru menyebarkan video ini ke grup WhatsApp ya orang tua murid. Tentu saja orang tua muridnya merasa dipermalukan. Selain itu anaknya juga merasa dipermalukan gitu ya. Nah, menurut orang tua ketika dia bertanya sama anaknya, ternyata dia nggak bisa jawab di kelas. Jadi disuruh maju, kemudian ke papan tulis suruh menjawab. Menjawabnya adalah 7 kali 35 kali 19. 7 kali 35 dikurangi 19. Nah, anaknya nggak bisa jawab. Kelas 1 SD ya susah banget soalnya. 7 kali 35 dikurangi 19. Pasti nih anak nggak bisa langsung jawab. Mungkin dia mikir 7 kali 35-nya gimana, baru dikurangi 19. Itu pasti rumit bagi seorang anak yang masih kelas 1 SD. Dia nggak bisa jawab. Ketika nggak bisa jawab, dia menangis. Dan saat menangis itulah terjadi rekaman. Menurut kabar yang diterima ya, ini terjadi di 11 Oktober tahun 2021. Nah, seperti apa ini nanti ya tanggapan saya dan juga apa rekomendasinya? Atas kasus ini saya menanggapi, pertama tentu saya menyesalkan ya. Kok bisa seorang guru bersikap seperti itu? Harusnya kalau anaknya nggak bisa kan diajarkan. Kalau anaknya nggak bisa dibantu. Bukan kemudian dibully malah ya. Kenapa saya bilang ini masuk kategori bully? Karena ada unsur merendahkan, mempermalukan, dan juga ada unsur satu lagi, relasi kuasa tak seimbang. Relasi kuasanya timpang. Tentu saja guru lebih tinggi kemudian terhadap murid. Nah, hal ini sebenarnya terkategori sebagai bully langsung ya, bully langsung ini ya. Dan itu bisa saja terkena psikisnya anak korban. Anak korban menjadi tidak percaya diri, anak korban menjadi malu, menjadi rendah diri, takut ya, bertemu gurunya takut, bertemu temannya takut. Ini sangat berbahaya. Jadi secara psikis anak ini bisa terdampak. Selain itu orang tuanya. Orang tuanya juga dia dipermalukan, direndahkan dengan dikirim ke grup WhatsApp itu video anaknya. Lalu anak ya ini makin sulit belajar, jadi semakin nggak bisa. Tapi ngingetin soalnya susah juga ya. Masa 7 kali 35 dikurangi 19. Tahapannya udah berkali-kali tuh ya, 7-nya dikali 35 masih dikurangi 19. Untuk anak 1 SD saya rasa itu cukup sulit.
Jika anak mengalami trauma ya atas kasus ini, setidaknya memang harus di-assessment sih. Assessment harus dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau mungkin pekerja sosial di wilayah itu. Di-assessment dulu, kalau memang kemudian ada dampak secara psikologi, ya barangkali bisa dibantu untuk rehabilitasinya ya. Tapi itu haknya anak loh. Pemerintah daerah perlu memberikan memang. Nah, kasus ini ya tentu jangan sampai terulang kalau menurut saya gitu ya. Saya pernah jadi pendidik, pernah jadi kepala sekolah dan sekarang jadi komisioner KPAI. Ya guru itu harusnya melindungi ya, bukan kemudian malah membuli muridnya yang tidak bisa mengerjakan soal dari dia. Nah, bagaimana rekomendasi dari kasus ini? Yang pertama ya gurunya memang harus disanksi. Bagaimanapun harus ada efek jera. Guru tidak boleh seperti itu. Nah, siapa yang memberi sanksi? Yang memberi sanksi memang atasannya. Ini bisa kepala sekolah, kemudian berkoordinasi dengan pengawas sekolah, dan juga dinas pendidikan setempat. Nah, apa yang digunakan? Ada pasal yang digunakan. Bisa di Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Di situ sebenarnya ada tuh cara-cara pencegahan. Jadi dinas pendidikan juga bisa nih sekolahnya dicek coba sudah bikin belum sistem pencegahan. Nah, kalau belum bikin, nah ini momentum untuk membuat gitu ya. Jadi guru bisa disanksi berdasarkan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 ini. Yang kedua, ya rekomendasi yang kedua, ini anak di assessment. Jangan-jangan ada dampak psikologi. Yang melakukan siapa? Yang melakukan ya dinas pendidikan atau P2 TP2 setempat. Ya ini harus dibantu. Kemudian yang ketiga. Nah yang ketiga seperti apa ya? Nah kalau menurut saya nih undang-undang ITE ini sekarang. Karena ini kan di videoin, niat banget dengan ucapan-ucapan yang terucap tadi tuh ya. Jelas-jelas tuh menakuti anak, merendahkan anak itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Habis itu diunggah dengan sengaja ya ke dunia maya, beredar, bahkan viral se-Indonesia. Nah ini bisa nih kalau orang tuanya mempermasalahkan, maka atas dasar undang-undang perlindungan anak dan undang-undang ITE ini juga bisa diseret ke hukum. Oke ya, kalau memang rekomendasi-rekomendasi itu bisa menjadi perhatian pemerintah daerah, saya mengacungi jempol. Nah, semoga kasus ini selesai, tapi yang lebih penting jadi pembelajaran dan tidak terulang lagi. Demikian video ini, ya jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.